Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albrido Rahab, akhiran 52. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan kinerja TCP Reno dan TCP SAC menggunakan metode antrian random early detection dan dot trial. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu TCP. Di sini dijelaskan TCP atau Transmission Control Protocol merupakan sebuah protokol jaringan komputer yang terletak di bagian lapisan transport layer pada model OSI dengan tujuan untuk memungkinkan kumpulan komputer yang saling terhubung dapat berkomunikasi, bertukar informasi, dan bertukar data dalam satu konektivitas jaringan. Protokol TCP ini memiliki sifat connection oriented dan reliable. Connection oriented merupakan adanya antara dua host untuk membuka sesi komunikasi sebelum melakukan pertukaran data. Sedangkan reliable ini merupakan data yang dikirim melalui jaringan secara berurut dengan sebuah penomoran pada paket yang dikirimkan dan pada paket yang diterima dapat dijawab dengan acknowledgement yang juga merupakan sebuah indikasi bahwa data yang dikirim telah diterima oleh TCP receiver. Kemudian, karena di judul tadi membahas TCP Reno, kita harus mengetahui juga TCP Reno ini apa. TCP Reno merupakan varian TCP setelah TCP tahu. TCP Reno masih mengimplementasikan mekanisme TCP tahu, yaitu seperti slow start, congestion avoidance, fast retransmit, dan menambahkan satu mekanisme yang belum digunakan pada TCP sebelumnya, yaitu fast recovery. Slow start sendiri merupakan fase pada TCP ketika mencari tahu tentang kapasitas jaringan yang ada. Congestion avoidance merupakan fase TCP ketika nilai CWND akan naik secara linear atau bertambah satu. Dan ketika terjadi duplikasi ACK, maka nilai threshold akan diturunkan setengah dari nilai CWND. Dan nilai CWND ini sendiri diturunkan sebesar nilai threshold. Ini merupakan fase terjadi retransmisi pada paket yang hilang ketika menerima 3 duplikasi ACK, sehingga dilakukan retransmisi pada paket yang hilang. Fast recovery merupakan fase ketika terjadi 3 duplikasi ACK dan telah melalui fast retransmission. TCP tidak masuk ke fase slow start, tetapi langsung masuk pada fase congestion avoidance. Kemudian, kita harus mengetahui juga apa yang dimaksud dari TCP SAC ini. Di sini dijelaskan TCP SAC atau Selective Acknowledgement merupakan opsi yang memungkinkan penerima untuk memberitahu pengirim TCP sender kisaran paket tidak berdampingan dengan paket yang diterima. Tanpa SAC, penerima hanya dapat memberitahu pengirim terkait paket yang diterima secara berurutan. Nah, pengiriman ini menggunakan informasi untuk mengirim ulang paket yang telah diseleksi atau hanya paket yang hilang menggunakan people line variable untuk menyimpan data di jaringan. Kemudian saya akan membahas teori antrian. Di sini teori antrian yaitu merupakan sebuah deretan atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani. Antrian pada router merupakan deretan atau unit data yang masuk ke dalam ruang penampungan buffer yang menunggu giliran untuk diproses dan kemudian ditransmisikan kembali. Manajemen antrian menentukan paket yang akan ditampung pada buffer ini.
dibuang atau drop, ditandai atau market dan paket yang akan di, ditransmisikan ditransmisikan amin. Consecutor Fishing Elite. Di sini ada dua, yaitu random early detection. Nah, di sini sudah terdapat tabel antriannya. Random early detection ini merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai min trust dan max trust-nya. Jika data kurang dari min trust, maka data akan dilayani atau diproses. Jika data di antara min trust dan max trust, maka data akan ditandai dan di drop secara acak. Nah, dan jika data melebihi max trust, maka data langsung di drop. Seperti ini gambar antrian random early detection. Kemudian yang kedua ada drop tile. Drop tile merupakan bagian dari penjadwalan FIFO, di mana data yang datang terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu juga. Manajemen antrian drop tile menggunakan penjadwalan FIFO. Ketika ruang antrian buffer ini sudah penuh, maka paket akan langsung di drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Semua paket dianggap sama dan tidak ada prioritas untuk paket tertentu. Di sini kita melihat tabelnya. Beginilah tabel dari drop tile tersebut. Kemudian lanjut. Nah, masuk kita ke metode penelitian. Di sini ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan yaitu aspek yang pertama tuh aspek perangkat keras atau CPU, Intel Core. Ini semua di sini. Yang kedua ada aspek perangkat lunak atau virtual machine atau virtual box. Dengan kode Ubuntu 20.04 LTS. Kemudian di sini ada perancangan simulasi. Simulasi untuk yang 4 ini. Pakai delivery ratio. Nah, nanti akan terhubung ini RED sama drop tile. Dua ini. Throughput sama juga RED drop tile. End-to-end delay juga sama. Paket drop pun juga sama. Tipologinya, inilah gambaran tipologi jikalau nanti sudah dijalankan dari Ubuntu. Nah, sudah disimulasikan dari RED sama drop tile, maka nanti akan dijalankan dijalankan topologinya. Kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari yang sebelumnya tadi, yang tentang analisa kebutuhan tadi di perangkat lunak Ubuntu tadi, yang mana paket delivery ratio. Di sini sudah nampak RED dari hasil pengujian menggunakan parameter paket delivery ratio dapat diperoleh penjelasan bahwa pada antrian random early detection TCP sudah mengungguli varian TCP lain sejak pengujian menggunakan 5 paket dapat dihasilkan nilai rata-rata 99,9898%. Drop tile-nya pada antrian drop tile CP1 sempat mengalami penurunan pada skema buffer 70 dan cenderung berada di bawah TCP Reno. Namun hasil rata-rata yang didapat dari antrian drop tile yaitu 99,63%. Di sini kita dapat melihat ya labelnya sini. Kemudian
Yang kedua, throughput. Throughput dari RED tersebut menggunakan parameter throughput dapat diperoleh penjelasan pada antrian random error detection cenderung lebih unggul dari varian TCP lainnya sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata 291.532 MBIT. Sedangkan Droptile dia mendapatkan hasil yang lebih rendah yaitu 280 MBIT. Lanjut, end-to-end delay. Yang dimana pada label RED, hasil pengujian end-to-end delay untuk membuktikan varian TCP yang memiliki nilai terendah dalam pengatasan delay pada pendistribusian paket. Dapat dilihat pada antrian random early detection TCP Reno memiliki nilai delay yang rendah dan cenderung konsisten dari pengujian 5 paket hingga 20 paket. Nilai yang diperoleh oleh end-to-end delay pada RED ini dihasilkan yaitu 0,16 second. Ini mana di Droptile tersendiri tetap mempertahankan tingkat konsistensi dalam penanganan delay yang baik sehingga dia menghasilkan nilai rata-rata end-to-end delay 0,22 second. Lanjut, paket drop. Yang ketiga adalah paket drop. Paket drop sendiri adalah dari RED. Hasil penelitian ini menampilkan pengujian jumlah paket drop dan dari varian TCP yang diujikan. TCP SAC pada antrian random error detection cenderung lebih unggul dalam penanganan paket drop karena memiliki jumlah rata-rata yang lebih rendah yaitu 106 paket. Sedangkan di Droptile jumlah rata-rata paket drop yang didapat dari Droptile yaitu 135. Lanjut yang keempat. Habis. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan pengujian menggunakan parameter paket delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan paket drop, TCP SAC memiliki keunggulan atau kinerja lebih baik dari TCP RIN di beberapa parameter RED dan Droptile. Di sini saya akan menampilkan hasil dari Ubuntu itu sendiri. Nah, inilah hasilnya yang saya gunakan. Ini hasil yang saya cari berdasarkan topologi SAC dan Reno. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan dalam perkataan, saya meminta maaf. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.